mendengar nama Maladewa atau Maldives, kita seperti ditarik ke dunia yang dipenuhi oleh keajaiban alam dengan hamparan pulau-pulau yang indah, laut biru yang tenang, kapal pesiar yang membelah ombak, serta desiran angin yang melambai-lambaikan daun nyiur. Pemandangan para wisatawan di bibir pantai menjadi bagian dari panorama yang memikat di negeri kepulauan ini. Keunikan Maladewa tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, pulau-pulaunya dihuni oleh 100% masyarakat muslim, sehingga lantunan azan selalu mengiringi terbenamnya matahari di ufuk barat. Lebih menarik lagi, proses keislaman penduduk Maladewa memiliki kisah yang tak kalah memukau dari deburan ombak kecil yang datang menjelang malam. Maladewa adalah negara yang terletak di selatan benua Asia di Samudra Hindia, melewati garis khatulistiwa di bagian selatannya. Maladewa adalah salah satu pulau terindah di dunia dan menjadi tujuan wisata nomor 1 bagi jutaan orang. Negeri ini terdiri dari sekitar 1.190 atol yang membentuk 2 rantai besar, mencakup 26 atol yang berasal dari karang hidup dan tanggul sepanjang hampir 300 km dan dasarnya terbentuk dari punggung bukit sepanjang 960 km yang muncul tiba-tiba dari kedalaman Samudra Hindia. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan pulau-pulau ini ditemukan dan dihuni manusia. Pemukiman awal tidak meninggalkan jejak arkeologis karena bangunan mereka konon terbuat dari bahan-bahan yang mudah rusak oleh angin dan garam laut. Sementara para kepala suku tidak tinggal di istana batu dan agama mereka juga tidak membangun tempat ibadah yang kokoh, sehingga sulit menelusuri kapan budaya penduduk Maladewa bermula. Sebagian sejarawan meyakini bahwa Maladewa ditempati oleh para bajak laut dari India sekitar 2000 tahun silam. Sementara itu, Profesor Sufyan Yasin Ibrahim dari Universitas Mosul berpendapat bahwa bangsa Arya sudah mendiami kepulauan itu sejak eksodos mereka ke India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Studi linguistik juga menunjukkan bahwa adat masyarakat Maladewa sangat mirip dengan tradisi para pemukim dari dinasti Dravida, khususnya dari daerah Kerala pada periode Sangam antara 300 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Para pemukim awal itu diyakini merupakan para nelayan dari India Selatan dan pantai barat Sri Lanka. Dalam cerita rakyat Maladewa disebutkan orang Giravaru yang merupakan keturunan Tamil dianggap sebagai salah satu pemukim pertama di Maladewa. Hal itu disebutkan dalam kisah pembentukan kerajaan Malale pada masa Raja Asoka yang berkuasa sekitar 236 sampai 274 sebelum Masehi, yang pada masa itu Buddha menjadi agama resmi di India. Raja Asoka berupaya menyebarkan agama Buddha keluar India, termasuk ke Pulau Serendip yang sekarang menjadi Sri Lanka dan Kepulauan Dipjat atau Maladewa saat ini. Pada akhirnya, agama Buddha menjadi agama dominan di Maladewa. Hingga abad ke-12, raja-raja Maladewa kuno juga menyebarkan agama Buddha dan tulisan-tulisan. Pencapaian seni pertama Maladewa dalam bentuk patung dan arsitektur yang sangat canggih diyakini berasal dari periode tersebut. Hingga kemudian pada abad ke-12, Islam mendominasi setelah peristiwa penting yang selalu diingat oleh masyarakat Maladewa hingga saat ini. Kemudian Inggris memerintah Maladewa selama 78 tahun sebagai protektorat dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1965 Masehi. Selama berabad-abad sebelum Islam, penduduk pulau-pulau ini memiliki kebiasaan yang membuat merinding. Hingga kemudian terjadi situasi yang membuat seluruh masyarakat Maladewa memeluk Islam. Islam menjadi agama resmi saat ini dengan persentase 100% menurut statistik sensus internasional, bahkan ketentuan beragama Islam tertuang dalam konstitusi negara. Konstitusi Maladewa menetapkan bahwa semua warga negara harus beragama Islam. Tidak ada non-muslim yang dapat menjadi warga negara menurut undang-undang, karena sudah ditetapkan bahwa Republik Maladewa didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sejarah masuknya Islam ke Maladewa diperkirakan dimulai pada akhir abad ke-12. Ibnu Battuta, sang navigator terkenal, saat mengunjungi Maladewa pada abad ke-14, juga mengonfirmasi terkait kisah keislaman penduduk Maladewa yang terjadi pada 2 abad sebelumnya. Disebutkan, proses keislaman penduduk Kepulauan Maladewa dilakukan oleh pengelana asal Maroko bernama Abul Barokat Yusuf Al-Barbari, yang tiba di Maladewa pada tahun 1153 Masehi
Abul Barokat mampu meyakinkan penduduk dan penguasa negara itu untuk masuk Islam setelah sekian lama menganut agama Buddha. Salah satu adat istiadat di Maladewa yang telah berlangsung lama adalah pengorbanan seorang gadis untuk setan atau goblin yang diyakini mendiami sebuah gua. Setiap tahunnya, mereka akan melakukan pengundian dan salah satu gadis yang mendapat undian itu akan dipersembahkan kepada goblin dengan cara dibunuh dan dilemparkan ke dalam gua tersebut. Menurut kepercayaan mereka, cara itu adalah upaya agar goblin tidak marah dan membunuh semua penduduk. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-12 Masehi, ketika seorang musafir muslim bernama Abul Barokat Al-Barbari datang ke salah satu pulau di Maladewa bernama Pulau Mahal. Abul Barokat menginap di rumah sebuah keluarga yang dihuni oleh seorang wanita tua serta putrinya. Setelah beberapa hari, keluarga perempuan tua itu berkumpul saat didatangi oleh seorang pendeta. Setelah pendeta itu berbicara, mereka menangis seolah mereka berada di pemakaman. Melihat itu, Abul Barokat terkejut dan bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Namun, tidak ada yang menjawab. Hingga kemudian, ada yang menjelaskan bahwa putri wanita tua itu akan dibunuh untuk dikorbankan pada goblin. Abul Barokat sangat terkejut atas kebiasaan aneh di Maladewa tersebut dan bertanya kepada pendeta itu apa yang akan terjadi jika gadis itu tidak dibunuh. Dia mengatakan kemarahan si goblin akan menyebar ke seluruh pulau dan akan membunuh semua orang tanpa terkecuali. Mendengar itu, Abul Barokat bersedia untuk pergi ke gua dimaksud dan menutupi dirinya seolah-olah dia adalah mayat yang dipersembahkan. Dia meyakinkan pendeta itu, sekaligus ingin membuktikan bahwa semua keyakinan itu tidak ada. Jika dia kembali dengan selamat dan tidak terjadi apa-apa, mereka harus menghentikan kebiasaan itu selamanya. Akhirnya, solusi dari Abul Barokat diterima oleh sang pendeta, serta menyetujui syarat yang diajukan. Abul Barokat kemudian masuk ke dalam gua gelap itu seorang diri, tempat yang diyakini masyarakat sebagai hunian para goblin. Di gua itu, semalaman dia membaca surah Al-Baqarah sampai surah Yasin dan mengulanginya sampai pagi. Abul Barokat pun keluar dari gua dengan selamat. Melihat itu, para pendeta terkejut yang kemudian membawa Abul Barokat menemui raja mereka yang bernama Shanuwaza. Sang raja teramat kagum setelah mendengar penjelasan rakyatnya tentang apa yang dilakukan Abul Barokat. Raja memberinya hadiah dan menyuruh Abul Barokat agar tinggal 1 tahun lagi di Maladewa. Dengan jaminan jika dia selamat, dia akan menyatakan masuk Islam. Berikut seluruh rakyatnya. Abul Barokat kemudian tinggal di Maladewa selama 1 tahun berikutnya dan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dia pun selamat tanpa terjadi apapun kepadanya. Akhirnya Raja Shanuwaza masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Ahmad, yang diikuti semua rakyat Maladewa. Mereka menghancurkan patung-patung dan gua, tempat yang diyakini dihuni goblin. Abul Barokat kemudian menetap di Maladewa untuk mengajarkan Islam dan fikih mazhab Imam Malik sesuai dengan mazhab yang ia ikuti. Karenanya, sampai saat ini mazhab Maliki menjadi mazhab fikih masyarakat Maladewa. Abul Barokat sendiri tinggal di Maladewa sampai wafat dan dimakamkan di tengah kota Malé yang merupakan ibu kota Maladewa. Pada tahun 1956, makam Abul Barokat dibangun karena selalu diziarahi oleh masyarakat Maladewa hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setan yang diyakini oleh orang-orang Maladewa itu adalah jin yang kemudian dihadapi oleh Abul Barokat dengan Al-Quran dan menghancurkannya. Ibnu Batutah juga menulis kisah tersebut dalam buku perjalanannya yang berjudul Tuhfatun Nazor. Dalam narasi Ibnu Batutah, ia melihat sendiri sesuatu yang menyerupai perahu yang muncul setiap bulan di lautan, yang diyakini oleh masyarakat Maladewa sebagai goblin. Menurut Ibnu Batutah, hantu atau goblin memang sering muncul di pulau-pulau Maladewa, terutama sebelum Islam masuk. Sebelumnya, dia tidak mengetahui hal itu. Hingga kemudian, di suatu malam, saat ia berbincang-bincang bersama teman-temannya, ia mendengar suara pekikan takbir dari warga. Anak-anak terlihat membawa Al-Quran di kepalanya, dan para wanita memukul bejana dari tembaga. Ibnu Batutah terkejut dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Mereka berkata, "Apakah kamu tidak melihat ke laut?" Ibnu Batutah pun melihat ke laut dan melihat sesuatu, seperti perahu besar seolah-olah diisi dengan lampu dan obor. Para warga berkata, "Itu goblin."
yang hanya muncul sebulan sekali. Jika kami melakukan apa yang kamu lihat, dia akan meninggalkan kami dan tidak membahayakan kami. Mereka kemudian menceritakan kisah mengenai kedatangan Abul Barokat yang menjadi proses keislaman penduduk Maladewa. Meskipun kisah kedatangan Abul Barokat ini diperdebatkan, banyak bukti yang mendukung cerita tersebut dari budaya Maladewa. Misalnya, bahasa Arab secara historis menjadi bahasa utama administrasi di sana, dibandingkan bahasa Persia atau Urdu yang digunakan di negara-negara tetangganya. Bukti lainnya, mazhab Maliki merupakan mazhab yang diikuti oleh sebagian besar Afrika Utara, termasuk Maroko, yang kemudian juga diikuti oleh masyarakat Maladewa.